Shalom. Hari ini saya mau berdoa buat yang sakit ya. Percayalah bahwa hidup kita ini sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Pada saat kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka segala dosa pelanggaran kita itu diampuni dan kita bersih. Memang sakit penyakit sesuai dengan Mazmur 107 ayat 20 sampai dengan 24 itu ada sakit penyakit yang disebabkan oleh karena kelakuan yang berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka segala dosa pelanggaran kita diampuni dan kita bersih. Proses untuk menerima kesembuhan itu ada yang lama, ada yang cepat. Yang cepat adalah mereka yang mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan. Ada yang lama karena apa? Mereka terintimidasi dengan tipuan iblis yang berkata kamu gak layak, kamu gak layak untuk terima kesembuhan, kamu gak pernah terima kesembuhan. Ini buktinya kamu sakit gak sembuh-sembuh. Itu dakwaan iblis, itu intimidasi iblis. Nah, kita harus membungkam mulut iblis. Dengan cara bagaimana membungkamnya? Memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Karena firman itu kalau diucapkan itu jadi roh dan hidup. Dan kau punya iman atas firman yang kau ucapkan, itu terjadi. Jadi ketika kita didakwa dan berkata kamu gak layak, kamu gak berhak untuk mendapatkan kesembuhan, kita bisa berkata tutup mulutmu iblis. Kebenarannya ialah segala dosaku sudah diampuni karena aku sudah mengakuinya. Sesuai 1 Yohanes 1 ayat 9, aku sudah mengakuinya dan aku dibenarkan. Yesaya 1 ayat 18-19, aku dikuduskan, aku dibenarkan. Sekarang yang menjadi janji Tuhan adalah oleh bilur-bilurnya aku disembuhkan, aku dipulihkan, dan aku akan normal kembali melakukan aktivitasku sehari-hari, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, itu caranya membungkam mulut iblis. Jadi kita harus punya pedang. Pedangnya adalah firman Tuhan yang berisi janji tentang kesembuhan, karena kita butuh kesembuhan. Nah, kita baca di Roma 8 ayat 1 sampai 17 dibaca sendiri. Saya akan membacakan poin-poinnya saja. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas ya? Roma 8 ayat 1. Kalau kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Jadi waktu kita sudah minta ampun, dosa kita diampuni. Bagaimana? Ketika saya merasakan bahwa masih ada iblis yang menguasai hidup saya, suruh pergi. Saya nggak bisa mengusir setan. Anak Allah itu pekerjaannya adalah mengusir setan, ya, karena kita ini percaya sama Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12, maka kita disebut anak Allah. Posisi anak Allah tidak boleh dikuasai oleh iblis. Jadi kalau ada iblis yang mengganggu, enyah kau iblis dari tubuhku, dari pikiranku, sebab aku akan menerima kesembuhan yang dari Bapa di surga. Harus berkata begitu karena firman-Nya sudah jelas, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, ayat 2 ini maksudnya dulu waktu kita belum kenal Yesus, hidup saat semaunya sendiri, kita tinggal di dalam hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Upah dosa adalah maut. Nah, segala aktivitas maut itu ya sakit penyakit, kemiskinan, hutang, masalah-masalah yang tak habis-habisnya itu aktivitas dari hukum maut, ya, hukum maut dan hukum dosa. Perhatikan ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi keinginan roh itu hidup dan damai sejahtera. Allah kita itu roh. Jadi kita kenapa harus hidup roh? Ya supaya jadi satu dengan Allah yang roh adalah hidup di dalam hidup dan damai sejahtera. Jangan hidup dalam daging. Waktu saya marah-marah, saya berzina, saya mencuri, saya berbohong, berdusta, sombong, itu saya hidup dalam daging.
Waktu saya hidup di dalam daging, maka saya tidak bisa menyatu dengan Allah yang adalah roh. Jadi sekarang mari kita putuskan hidup di dalam roh, dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, ada penguasaan diri, ada kesabaran, ada kesetiaan, ya, ada kelemah lembutan. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas ya? Orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jelas ayat 8. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan yang ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi mari yang sakit berkata begini, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga di dalam tubuhku yang fana ini, tubuhku yang sakit ini. Maka Roh Kudus yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan juga tubuhku yang sakit ini. Organ-organ tubuhku yang sakit ini dihidupkan kembali, disembuhkan, dipulihkan, dinormalkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus diam di dalamku. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus, Yesus yang tubuhnya rusak bisa dibangkitkan oleh karena Roh Kudus. Hari ini mungkin tubuhku rusak karena kanker, karena macam-macam sakit penyakit. Oh, hari ini Roh Kudus memberikan kehidupan dalam tubuhku, memberikan organ-organ tubuh yang baru atas tubuhku dalam nama Yesus. Jadi ini firman harus diucapkan sampai engkau percaya. Nah, waktu engkau percaya itu namanya iman. Nah, iman ini yang akan membuat mujizat. Jadi stop untuk sedih-sedih, stop untuk meratapi nasib, tetapi mari berperang melawan iblis dan intimidasi dan tipuannya. Kenyataannya adalah bahwa engkau sudah disembuhkan. Itu janji Tuhan. Iman itu belum terjadi tapi kita percaya. Engkau mungkin belum menerima kesembuhan tetapi engkau sudah percaya. Itulah iman. Nah, iman itu waktu terus percaya akan terjadi. Semakin kita cepat percaya, semakin cepat terjadi mujizat. Gitu ya. Tetap semangat buat yang sedang sakit. Tidak ada yang tidak bisa diobati oleh Tuhan Yesus, yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus, kecuali engkau tidak percaya. Jadilah percaya, Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya adalah Allah yang menyembuhkan.